Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azza Nabila dengan NIM 112210236. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis akuntansi manajemen pada UMKM kuliner Bang Aji Arabian Kebab. Analisis ini mencangkup identifikasi biaya, analisis break-even point, perencanaan anggaran, serta pengambilan keputusan berbasis informasi biaya, yang tujuan akhirnya ialah membantu usaha untuk memahami posisi keuangannya dan merancang strategi yang lebih efisien. Lalu ada latar belakang usaha, yaitu keberhasilan bisnisnya yang dimulai dari satu gerobak di Bekasi oleh Sumpono Bayu Aji sejak 2006 dan berkembang pesat menjadi ribuan outlet waralaba. Kunci kesuksesannya adalah menerapkan konsep kemitraan yang berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan, konsisten pada cita rasa yang disesuaikan dengan lidah Indonesia, serta manajemen dan supply chain yang baik. Kebab ini juga menarik banyak mitra karena produknya yang ramai dan enak. Lalu ada tujuan analisis. Yang pertama ada identifikasi dan klasifikasi biaya. Lalu yang kedua ada analisis BEP atau margin kontribusi. Yang ketiga ada perencanaan anggaran penjualan. Yang keempat ada pengambilan keputusan berbasis biaya. Empat aspek utama akuntansi manajemen yang saya gunakan untuk meliputi analisis biaya ini yaitu break-even point, penyusunan anggaran penjualan, dan keputusan manajerial. Melalui keempat komponen ini, saya bisa melihat bagaimana usaha kebab dapat memaksimalkan laba pengelolaan biaya yang lebih cermat. Lalu berikut adalah data yang menjadi dasar penghitungan seluruh analisis. Dari tahun 2025 ditargetkan naik sekitar 38% dibanding tahun 2024 dengan biaya tetap sekitar 8,5 juta per bulan dan biaya variabel sebesar 9.000 per unit. Kita bisa menghitung margin kontribusi dan menentukan titik impas penjualannya. Lalu ada identifikasi dan klasifikasi biaya. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu berupa sewa tempat sebesar 3 juta per bulan. Lalu ada gaji karyawan tetap sebesar 4,5 juta per bulan. Ada listrik dan perawatan alat sebesar 1 juta per bulan. Lalu yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, yaitu bahan baku seperti daging, roti, saus sebesar 7.000, lalu ada kemasan dan bumbu lengkap sebesar 2.000. Lalu yang ketiga ada biaya langsung yaitu direct cost, ada bahan baku, tenaga produksi, dan kemasan. Atau biaya tidak langsung indirect cost, ada sewa, promosi, listrik, perawatan. Pemisahan ini penting agar manajemen tahu bagian mana yang bisa dihemat atau diefisiensi. Lalu ada tabel berikut, yaitu analisis biaya per produk, di mana terlihat perbedaan margin di tiap varian, yaitu yang kebab besar memiliki margin kontribusi yang tertinggi sekitar 6.000 per unit, sementara kebab kecil hanya sebesar 3.500, yang artinya produk dengan margin tinggi sebaiknya menjadi prioritas promosi karena paling berkontribusi dalam laba penjualan. Lalu ada analisis BEP, yaitu berikut rumus dan perhitungannya. BEP per unit sama dengan biaya tetap per harga jual dikurangi variabel, yaitu BEP biaya tetap sebesar 8.500.000 per harga jual sebesar 3
11.500 dikurangi biaya variabel sebesar 9.000 sama dengan 1.888 unit. Dari perhitungan BEP, titik impas usaha ini adalah sekitar 1.880 unit per bulan dengan harga rata-rata 13.500, pendapatan di titik impas sekitar 25 juta, yang artinya jika penjualan melebihi angka tersebut, usaha menghasilkan laba. Dengan rata-rata penjualan di atas 2.000 unit, bisnis ini udah berada di zona yang aman. Lalu berikut adalah grafik BEP. Grafik ini menunjukkan dua garis utama, yaitu garis hijau sebagai total pendapatan, sedangkan garis oranye adalah total biaya. Titik potongan keduanya di sekitar 1.888 unit menandakan break-even point. Area di kanan menunjukkan wilayah laba, sementara di kiri menunjukkan kerugian. Grafik seperti ini membantu pemilik usaha untuk menentukan target minimal penjualan agar bisnis tidak merugi. Lalu, perencanaan anggaran. Tabel ini menampilkan rencana penjualan untuk setiap varian produk di tahun 2025, yaitu varian kebat kecil memiliki volume tertinggi sebesar 5.280 unit, sedangkan kebab besar menghasilkan nilai penjualan terbesar yaitu 72 juta. Total penjualannya yaitu 17.712 piece dengan nilai 238.656 juta rupiah. Angka ini menjadi dasar untuk mengatur pembelian bahan baku dan target produksi di sepanjang tahun. Lalu ada proyeksi laba pada tahun 2025 dengan rumus laba sama dengan total penjualan dikurangi total biaya. Total biayanya sebesar 17.712 dikali 9.000, lalu ditambah 8.500 dikali 12 sama dengan 100.000.099.408.000 rupiah ditambah 102 juta rupiah sama dengan 261.408 juta rupiah. Laba kotornya yaitu minus 22.752.000, yaitu rugi tipis. Berdasarkan estimasi total biaya per tahun mencapai sekitar 261 juta, sedangkan penjualan yang diproyeksikan sebesar 238, jadi itu masih rugi tipis, kurang lebih di angka 22 juta. Untuk menutup selisih ini, perusahaan atau penjualan perlu meningkatkan volume sebesar 10% atau menekan biaya baku sekitar 10% juga. Ini menunjukkan pentingnya efisiensi operasional dan pengendalian biaya variabel. Lalu ada keputusan manajerial make or buy. Keputusan pertama ialah apakah roti kebab sebaiknya dibuat sendiri atau dari pemasok. Karena jika volume produksi di atas 3.000 unit per bulan, membuat sendiri akan lebih hemat biaya karena per unit turun menjadi sekitar 8.500. Namun meskipun perlu investasi oven, jangka panjangnya lebih efisien. Jadi rekomendasinya adalah make bukan buy. Keputusan manajerial atau strategi harga. Yang pertama adalah menggunakan strategi margin contribution pricing. Yang kedua, produk margin tinggi.
yaitu kebab besar yang tadi lebih bagus jika dipromosikan dalam paket bundle untuk meningkatkan volume, sedangkan produk margin rendah atau kebab kecil itu sebagai daya tarik harga untuk menarik pelanggan baru. Ini yang terakhir ada pertahankan harga kompetitif namun tingkatkan nilai persepsi, kemasan yang lebih baik, dan layanan yang lebih cepat. Ini menjaga keseimbangan antara volume dan profit per unit. Dan keputusan manajerial efisiensi operasionalnya ada beli bahan dalam jumlah besar, digitalisasi penjualan, atau evaluasi stok harian. Lalu yang terakhir ada visualisasi data. Yang pertama ada diagram atau grafik pie memperlihatkan proporsi proporsi penjualan setiap harian kebab yang menunjukkan dominasi dua produk utama yaitu kebab besar dan kebab kecil. Lalu yang kedua ada perbandingan grafik batang yang menunjukkan biaya variabel dan biaya tetap, mendominasi biaya usaha yang artinya efisiensi bahan baku sangatlah penting. Kesimpulannya, penerapan akuntansi manajemen pada usaha Bang Aji Arabian Kebab sangatlah penting untuk meningkatkan efisiensi biaya dan profitabilitas. Berdasarkan hasil analisis biaya dan margin kontribusi, fokus produksi sebaiknya diarahkan pada varian dengan margin tinggi seperti Lebanese kebab besar dan kebab XL karena memberikan keuntungan yang paling optimal. Selain itu, produksi bahan utama seperti roti secara mandiri dapat menekankan biaya variabel dalam jangka yang panjang. Disiplin dalam penyusunan anggaran, pemantauan titik impas atau BLT, serta penggunaan pembukuan digital akan membantu manajemen memantau performa keuangan secara transparan dan tepat waktu. Dengan strategi ini, Bang Aji Arabian Kebab berpotensi menjadi UMKM kuliner yang berdaya saing tinggi dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.